Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi siklus Krebs yang termasuk ke dalam subbab materi pada pelajaran biologi bab 2 mengenai metabolisme. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi yang dibimbing oleh Ibu Siska Enggriani Nasution. Nah, sebelum kami lanjut ke penjelasan videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laili Azhara Rambe. Perkenalkan, nama saya Reva Yunita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob. Pada sel yang menghasilkan energi, siklus ini adalah serangkaian reaksi kimia untuk melepaskan energi melalui oksidasi asetil CoA yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Pada intinya, siklus Krebs dilakukan organisme bernapas untuk menghasilkan energi. Setelah mengetahui mengenai pengertian dari siklus Krebs, selanjutnya kita harus mengetahui siapa sih penemu siklus Krebs. Jadi, siklus Krebs pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Hans Adolf Krebs. Karena sebagai sebuah penghargaan, maka dinamakanlah sebagai siklus Krebs. Selanjutnya yaitu nama lain siklus Krebs. Siklus Krebs sama dengan siklus asam sitrat, karena senyawa yang pertama kali dihasilkan pada siklus ini adalah asam sitrat. Berikutnya, kita pasti menanyakan di mana sih tempat terjadinya proses siklus Krebs. Jadi, siklus Krebs itu terjadi di bagian mitokondria, lebih tepatnya pada bagian matriks mitokondria. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar ini. Nah, kita masuk ke bagian inti, bagaimana sih proses terjadinya siklus Krebs? Jadi, proses terjadinya siklus Krebs itu terbagi menjadi 8 tahapan. Apa saja sih 8 tahapan tersebut? Yang pertama ada sitrat, yang kedua ada isositrat, yang ketiga ada alfa ketoglutarat, yang keempat ada suksinil, yang kelima ada suksinat, yang keenam ada fumarat, yang ketujuh ada malat, dan yang ke-8 ada oksaloasetat. Untuk mempermudah menghafal ke-8 tahapan yang dimiliki oleh siklus Krebs, kita bisa mempermudahnya dengan menghafal awalan-awalan dari tahapannya saja, seperti si, iso, alfa, susu, fumal. Yang berikutnya merupakan tahapan proses siklus Krebs. Yang pertama kali yaitu proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Yang kedua yaitu sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akutinase yang mengandung F2+. Yang ketiga terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini, isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang dibantu dengan NADH. Yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Pada tahapan yang kelima ini, suksinil koenzim A yang memiliki 4 karbon akan diubah menjadi suksinat yang juga memiliki 4 karbon. Jadi bisa kita simpulkan pada proses ini itu tidak terjadinya perubahan pengurangan jumlah yang dimiliki oleh atom karbon. Akan tetapi pada proses ini mereka menggunakan reaksi PI atau fosfat inorganik untuk melepaskan koenzim A yang dimiliki oleh suksinil. Nantinya koenzim A ini akan dilepaskan, lalu fosfat inorganik itu akan berikatan dengan GDP untuk menghasilkan GTP. Selanjutnya, pada tahapan yang keenam, suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang juga memiliki 4 atom karbon. Pada tahapan ini akan terjadi proses pelepasan elektron, di mana elektron yang dilepaskan nantinya akan ditangkap oleh FAD untuk membentuk FADH2. Pada tahapan yang keenam ini akan dibutuhkan enzim yang bernama suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, pada tahapan ketujuh akan terjadi perubahan fumarat yang memiliki 4 atom karbon menjadi malat yang juga memiliki 4 atom karbon sama seperti senyawa sebelumnya. Pada proses ini nantinya akan terjadi penambahan H2O atau air. Proses ini sering dikenal dengan sebutan hidrasi. Proses perubahan fumarat menjadi malat itu membutuhkan enzim yang bernama fumarase. Nah, yang terakhir yaitu tahapan ke-8 akan terjadi perubahan malat yang memiliki 4 atom karbon menjadi oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon juga. Nah, pada proses ini
akan terjadi pembentukan NAD+ menjadi NADH. Nah, proses perubahan malat menjadi oksaloasetat itu membutuhkan enzim yang bernama malat dehidrogenase. Nah, berdasarkan dari penjelasan mengenai proses tahapan pada siklus Krebs ini, maka dapat kita simpulkan bahwa 1 asetil-CoA atau 1 kali siklus Krebs itu akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan juga 1 ATP. Nah, karena dekarboksilasi oksidatif itu membutuhkan 2 asetil koenzim A, maka dibutuhkan 2 kali siklus Krebs, sehingga hasil akhir yang didapatkan itu adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan juga 2 ATP. Sekian penjelasan mengenai siklus Krebs ini. Semoga video kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan ataupun ketikan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.